Jungler bener. tetap Pakwit. Yakin lo? Yakin. Oke. Berarti Karinya bakal dipegang sama Bang Sin. Bang Sin. Yes. Dan Oke. fun fact, Ya. Bang Sin di season 3 Hah? adalah player carry yang luar biasa. Itulah yang membuat dia terlirik oleh tim RRQ. Anjay, bener juga. Yes. Iya. Nah, Pas tuh. dia di tim itu ya? Bener gak kata gue? Ya. Panjang umur, Net. Nah, Panjang Bener kan yang ngambil umur. Onyx pasti. Iya. Onyx net. Panjang umur. Oh, kalau template permainan, itu biasanya Onyx yang bakal lebih mainkan Nathan. Zaman-zaman dia di ini nggak sih bintang 8 ya? Bintang ada 8. Iya. Betul banget. Dan ternyata kali ini para pemain dari tim RRQ dengan grafik yang cukup mengagetkan. Bahkan ya, so far aku lupa beberapa kali di MPL entah regular season atau playoff, hari ini masih kurang efektif. Setuju. Ada beberapa kali kok dipakai. Ya, bahkan sempat kita lihat dipakai juga di playoff. Oh, di playoff ya? Sekali ya Brans ada. ya? Iya, BTR kalau nggak salah pakai. Oh, yang iya. ditabrak sama Karina. Kalah kan? Nggak salah Brans. ya. Ya, satu kali win rate-nya masih 0 di playoff kita. Oke, kalau gitu ini dia menjadi poin yang kedua. Poin pertama pemanasan, poin kedua ini akankah masih untuk Onyx Esports atau RRQ? Karena kita bakal masuk ke The Royal Derby di game yang kedua, masih bersama dengan Cornet Mas dan juga bapaknya Om Wawa. Yes. Langsung masuk di lane of down. Dengan penjagaan yang cukup ketat juga. Langsung dari seorang Jawhead nih. Dan kita lihat Sin yang memakai Kari bersama dengan cewek di lane-nya. Dan kayaknya akan di-babysit terlebih dahulu. Seperti Clara Monster yang bakal nge-babysit Ranger Emas untuk dapetin promo-promo menarik di Grab. Oke, pokoknya MPL ID X Grab untuk pengguna baru, untuk pengguna lama ceria. Unlimited! Ceria. Unlimited! Alright, Sans berhasil dengan retribusinya, tapi di depan sana Finn memasangkan satu publiker. Lihat Ring of Punishment bakal coba dihukum Keyboy di depan Flicker? sana. Karena berkata bakal first blood. Albert langsung teriak, lihat Oh, itu iya. Bung Cornet. Gak usah nge-cast di dalam, tapi di sini kedengaran seluruh suara pemain dari tim Onyx dan juga RRQ. Oke, saya buka satu headset saya dan bahkan di sini ceweknya mencoba untuk dicicil. Sudah mulai terdengar tadi satu teriakan yang kayaknya dari Babang Kalpin di sana ya. Albert. Teriakan semangat atau Albert ya? Albert. Yes. Dan back to the game. Sin yang mencoba untuk diaras kembali. Keyboy di stun begitu aja. Ejector ke arah seorang cewek. Masih adanya Armor dan bahkan Sin yang dapat 1 poin kill. Cewek udah gak ada lagi flicker dan teriakan demi teriakan dari sang raja mulai terdengar di atas panggung mulai. Mulai panas. Poin kedua. Di poin pertama mungkin kita tidak mendengar, bahkan Bung Cornet sampai bertanya-tanya mana suaranya, tapi ternyata di poin kedua dengan kekalahan pertama dari RRQ, Buddha mulai menggebu-gebu Opung. Yes, dan pergerakan dari RRQ Hoshi tadi sangat-sangat cepat sekali. Ketika mid lane-nya memang sudah bisa untuk ditinggalkan top lane. Kali ini Sin lah yang menjadi target untuk di cover bagi Finn. Lihat bagaimana top lane-nya selalu berdua berhadapan dengan satu. Yes. Sudah mulai muncul juga turtle-nya dari seorang Albert yang bahkan mencoba untuk ngecek dulu di arah tengahnya. Melihat Sans yang sedang asik untuk farming dapetin purple buff. Mau dikontes atau tidak double jab. Kenapa strike-nya agak sedikit miss. Albert tidak berhasil untuk menculik seorang burung Parsia. Dan R7 yang akan mendelay untuk turtle-nya. Kembali lagi ke turtle pit. Dan bahkan Fire Strike lagi-lagi hanya untuk membersihkan minion di arah tengah. Dan bahkan Bang Sin yang justru di arah top lane-nya juga mencoba untuk nge-zoning seorang Aldos. Alright, Turtle bakal coba diamankan. Albert Retrik, mencoba retrik. untuk maju dan Red bisa diamankan. Sans tapi tertangkap, tidak ada Entropy. Kali ini tampaknya ada Clay yang ternyata tidak bisa menangkap PYN. Boots bahkan menahan sebuah Black Dagger Transform dengan hantaman pada tumpulnya. Tidak mau memancing keributan karena cuan for life. Yes. Kehilangan satu turtle pertamanya. Langsung menuju dapetin Lito Wanderer. Dapetin satu Rakursa juga balik lagi ke jungle masing-masing. Dan bahkan kalau lihat dari minimap untuk di area top lane-nya Sin kayaknya farming dengan sangat-sangat well ya. Bener-bener enak banget dia dapetin gold turret-nya. Dan bahkan level 5. Bener-bener menang untuk dari segi level dan bahkan gold harusnya Finn yang mencoba lagi-lagi membantu pergerakan dari seorang Sin-nya. Dan dari cewek masih menahan flicker, masih cukup aman di sana. Terpaksa langsung menggunakan recall yang mungkin akan langsung balik lagi ke lane dengan menggunakan Chase Fate. Biar nggak buang-buang waktu. Bukan hanya itu aja. Kita lihat di sini Bung Cornet. Sin, dia udah punya Windtalker. Dia fokus dapetin semua gold turret yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Cancel ya, Cewek cancel. tercancel begitu saja. Sin.
Gold 1400 ini berasal dari top lane-nya. Berasal Setuju. dari gold laner-nya dengan 1 point Ya, kill dan benar. outer shield-nya Bung Cornet. Yes. Walaupun kehilangan 1 turtle yang pertama, tapi lihat scene-nya benar-benar enak banget dia. Farming di arah top lane, dapetin untuk dari gold lane-nya, plus dapetin gold turret juga. Dan bahkan dari bot pertarungan antara sang idol dan juga guru dan sini entropinya sudah mulai keluarkan dari seorang Sans ya. R7 ya sekarang tidak bisa kabur dan bahkan Sans berhasil mendapatkan 1 point kill dengan 1 super position dan sakit banget dari seorang Nathan. Ini bolong yang ditambal untuk Onyx Esports dari bottom lane karena top lane-nya lihat porak-poranda dan bahkan hampir saja tak terbendung. Mereka bakal coba fokus untuk mendapatkan 1 buah turtle. Melihat potensi yang cukup besar. Benar. Para pemain dari tim Ararkiosi mereka sepertinya udah melakukan setup dengan 4 player yang mereka miliki. Di arah bottom lane, Onyx Esports mencoba mengejar goldnya dengan turret outer shield-nya. Sid berhasil membantu permainan dari tim Ararkiosi dan bahkan Tato diamankan dengan bebas, aman, damai, sentosa dan hampir menabung. Recall dari seorang Keyboy sudah mulai muncul. Ini yang menarik menurut gua. Sang raja tuh kalau misalkan ditaunting duluan mungkin akan dibalaskan nanti ketika keadaannya berbalik. Karena bahkan kita lihat juga turtle yang kedua sudah mulai kayaknya. Dari Ararkiosi mencoba untuk dapetin pelan-pelan dan R7 nih juga yang mencoba untuk majuin minion di arah bawah. Albert yang mencoba untuk dapetin orange buff, belum ada entropy dan bahkan sekarat di sana. Langsung ada ejector dan bahkan belum dilempar, baru asal bubble 4 dilempar begitu saja, tapi tampaknya Sin yang terlalu sakit dapat 1 point kill dan langsung di trade kill aja sama Suns-nya. Walaupun tadi di sana Albert yang mencoba untuk dapetin orange buff, tampaknya Suns masih dengan sangat mudah untuk dapetin orange buff di sana, Walai. Oh my god, kali ini di arah top lane cewek udah mulai terbuka posisinya, tapi Sin ini mata harus tertuju padanya, harus coba diamankan oleh Benar. seorang Keyboy Opung Wawa. Yes, dan snack time, kalian boleh langsung nge-vote saja player favorit kalian untuk berkesempatan memenangkan skin special. Dan balik lagi memang, Sin adalah pemain yang harus bisa dihentikan karena kali ini dia selalu dijaga untuk di top lane-nya dan bahkan switch sides di mana di bagian topnya sudah ada Esmeralda. Lihat nih konsil hilang semua ke arah atas, tapi tampaknya sudah mulai tahu dari R7 ya. Bang Otot yang sudah mulai sadar ada yang aneh. Pergerakan dari anak-anak Onyx sudah mulai menghilang dan dia langsung menjaga jaraknya. Bahkan dia berdiri di inner turret, benar-benar kayak dia ke turret kedua dan tidak mau sampai kena ganking dari anak-anak Onyx Esports. Wow, ini kita lihat Sans damage yang diberikan terhadap seorang VYN. 1 bar hilang, dia akan menjadi pilihan dari seorang Albert. Glorious Pathway dibuka untuk just in case. Kali ini cewek dipasang pergerakan Sans, bahkan entropy menakutkan R7. Gila. R7 dengan Esmeralda-nya aja sedikit ketar-ketir ketika ada Sans dengan entropy yang dimiliki. Dan kita lihat di sini, teman-teman lagi pada nobar, semua pada tegang mukanya, bahkan Hero Iskan walaupun nobar nggak lepasin maskernya. Topengnya, bukan masker ya. Turtle yang kedua mendapatkan double jab dan bakar Seven yang menjadi inisiator untuk tim dari Ararkiosi mencoba untuk langsung mendapatkan 1 point kill dan bakar top lane turretnya juga sudah didapatkan oleh seorang Nathan yang masih mau di-fight, tidak mau pulang, diratakan begitu saja. 3 orang dari anak-anak Onyx Esports langsung tumbang dan bakar ceweknya sekarat. Masih mau dikejar dari seorang Sin, tapi masih bisa kabur ke arah belakang. Sins melawan Suns, masih sama-sama respect dari kedua player marksman Indonesia ini, Walai. Lumayan bencana Opung Wawa. Ya, tapi sebetulnya dari Onyx Esports adalah Sun masih ada di base tadi. Recall untuk mengisi HP-nya, sedangkan 3 pemain dari Onyx Esports tampaknya tidak terlalu siap ketika ada inisiasi langsung digunakan oleh R7 tadi. Dan itu tadi inisiasi yang menurutku bagus banget sih. Dan harus juga sering-sering dilakukan, nggak hanya dari Ararkiosi, dari Onyx Esports mengejutkan lawannya. Banyak banget ya sekarang ya slogan lo. Tadi sebelum itu kita lihat sini masih ada flicker dilempar, diselamatkan oleh seorang Keyboy dan masih ada flicker Keyboy. Oh my god, menyelamatkan dan bahkan ceweknya yang berhasil mendapatkan seorang Sin. Masih ada flicker dan lagi-lagi entropy sudah dibuka, belum adanya perpindahan dari seorang Sansya, naganya dari seorang Butas mencoba untuk menakuti dan bahkan selalu di cover dari seorang Gilang Sans. Gila. Itu benar-benar nggak boleh dari anak-anak Ararkiosi untuk menyentuh sang ini jungler ya dari Onyx Esports.
Oke, damage terlalu besar diberikan. RCM flame shot dan bahkan Lia hilang begitu saja. Terbendung permainan yang diberikan dari tim Onyx Esports. Mereka memaksa ke arah mid lane-nya, tapi lihat Vin dan juga Tuan Muda Albert berhasil mengatasi hantaman di arah tengah. Mid lane tetap terjaga, tapi sepertinya ini akan menjadi satu buah celah kecil untuk Betul. Turtle. Yes, gue setuju dan itulah sebabnya kenapa Suns langsung menuju ke bagian bawah juga. Tapi sepertinya Albert mulai membaca hal tersebut karena di minimap dia berada di bawah sana. Tapi cewek, dialah pemain yang berhasil untuk menumbangkan Sin. Yang berarti bahwa celengan dia juga kali ini sudah mulai besar dan spacing untuk Aldusnya terbuka. Karena pemain-pemain Arkihosi mulai terfokus, mulai terpusat untuk melakukan team fight. Yes, ini gue penasaran untuk item selanjutnya sih untuk Sin ya. Apakah dia bakal lebih ngebuat ke arah Wind of Nature atau Winchan, atau justru dia malah bikin Winter Truncheon. Tapi kita lihat di sini di arah tengahnya sudah mulai ada informasi pastinya. Fire Strike juga dari seorang Drian yang mengetahui posisi dari Hylas Finn yang mencoba untuk langsung dipukul mundur. Dari Lordnya tidak ada yang berani untuk nyentuh Sin bersama seorang Calvin. Masih sama-sama di cover dengan cukup baik. Dan bahkan benar-benar tidak mau sampai adanya inisiat yang dilakukan. Bahkan Suns-nya masih ada entropi ke arah belakang. Wow. Suns kalau kehilangan covernya itu yang bakal terjadi. Sekarat langsung ditonjok-tonjok sama Tuan Muda Albert. Oke, tapi Albert di sini benar-benar salah satu kalkulasi yang sebenarnya agak sedikit risky. Kalau misalnya Albert yang memaksa dan bahkan Albert tertangkap, ingat ini Ya. bisa menjadi Lord yang bebas. Dari item yang kita bakal lihat Opung Wawa. Yes, Askin One dan juga Enchanted untuk Lilia. Berarti di sini dia akan bisa berimpact ya ketika sedang melakukan team fight untuk memberikan efek slow-nya juga. Jadi Onyx Esports kalau tertangkap pastinya harus komit untuk melakukan team fight-nya. Dan Suns adalah satu pemain yang memang harus diperhatikan secara posisi. Dia bagus banget. Plus Hunter Strike. Karinya Ada Epic Roar juga. Karinya nggak bikin Immortal atau Wind of Nature. belum. Dia bikin Thunderbelt justru Setelah untuk ini bikin nge-slow juga. Mungkin setelah ini oke. Cukup berani mungkin karena emang percaya dengan cover-covernya juga dari Bang Sin-nya. Dan bahkan dari Lord masih menit 11 menuju menit 11 lebih tepatnya. Masih belum ada yang ngekontes ini benar-benar kedua tim hanya mengawasi saja. Federer Strike lagi-lagi di tempat yang sama. Spotnya selalu sama. Di balik bush di arah purple buff-nya musuh dan dia hanya kayak yaudah dia Federer Strike bersihin keliling minion atau at least ngecicil darah dari anak-anak RRQ yang membuat Clay-nya terpaksa harus pulang untuk nge-regen darahnya. Alright, dan bahkan cewek masih bebas farming, inilah yang menjadi bahaya. Ada sedikit ikan pauce. Kali ini karena kita berdekatan dengan pantai, ada ikan-ikan yang bakal lucu berada di lane of dan tapi Opung Wawan. Ya menurut Gameplay kali ini Onyx Esports. Onyx. Mereka yang sangat penting adalah sepertinya ada dua hal yang menurut aku ini menjadi concern utama. Oke. Area of effect dan juga global presence. Ya. Dimana kita tahu banget ya. Ini cewek memang bisa diincar dari awal. Selalu ada Finn, Sin yang berada di landingnya untuk di arah dari goldnya ngehadang agar gak terlalu banyak stack yang bisa didapatkan oleh Aldous. Namun semakin lama mereka bermain, semakin masuk ke arah dari mid gamenya. Aldous dari cewek mulai lumayan terbuka. Apalagi ketika dia berhasil untuk mendapatkan point kill atas Sin tadi. Dia langsung mengarah ke top lane-nya. Dan kita bisa melihat betapa lamanya dia farming. Betapa banyaknya stacking yang bakal dimiliki oleh Aldous tersebut. Dan juga satu lagi, itu global presence. Yang kedua pastinya positioning, di mana marksman kembali dipergunakan oleh Suns. Dan dia cukup berani menurutku dengan Nathan dia. Entropi dibuka terkadang tidak hanya untuk menuju ke bagian belakang, tapi entropi bahkan dibuka jauh ke Agresif, garis ya. depan. Benar. Ya, pemain yang menurutku ini take the risk, tapi selalu terbayarkan juga. Dan itulah yang selalu terjadi, damage-nya juga bahkan besar. Dan satu lagi, adanya Parsia. Ini yang dari game yang pertama sangat annoying. Mid tower. Mid turret milik Onyx Esports dari tadi nggak pecah-pecah. Asli, cuma modal Federer Strike dan juga kalau gue melihat si Suns ya, selain dia juga terkenal dengan assassinnya dengan ya fast hand-nya, dia juga adalah player yang punya, nggak tahu ya, gue ngeliat untuk player-player marksman, bahkan untuk Nathan juga, yang dia tuh berani untuk agresif, tapi dia juga tahu agresifnya dia tuh nggak benar-benar kayak ngasal maju kayak Ranger Mas gitu kalau pakai Nathan. Iya, kalau Ranger Mas maju yang Kalau keluar Nathan namanya. Ranger Mas ya dia yang trofi maju terus, jadi putus tuh si Kabelnya putus ya Iya, di belakang. Jadi saya emang maju seperti terus itu. pantang mundur kan? Iya, jadi kalau bisa entropi saya buka di base musuh. Waduh. Saya membuktikan kalau saya itu laki-laki anti mundur. Wow. Laki fearless.
Anti mundur ya? Anti mundur. Maju terus. Maju terus. Mereka selok saya. Main nancep kalau bisa ya. Waduh. Di base musuh. Oke, kita bakal langsung menuju ke lane of down. Ikan pausnya sudah tertangkap sepertinya. Tapi Kiboy di depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim Anarchy Hoshi. R7 masih mengcover, tapi ternyata parsanya bakal dipasang oleh seorang Finn. Rian tertutup, Kiboy tertangkap. Hilang di depan sana. Ini membuat tim Anarchy Hoshi mendapatkan satu buah kesempatan untuk Bapak Lord yang terhormat. Yes. Walaupun lagi-lagi masih lot yang pertama, Boots-nya langsung menjadi Dragon from Hell, mencoba untuk langsung mengganggu ke arah tengah. Boots-nya ke arah sini, dan bahkan Albert ada satu Lord yang terhormat, dan bahkan Sans-nya sendirian. Nggak ada tempat Sans. Double kill dan langsung di-trade begitu aja. Tapi lihat cewek dan cewek mencoba untuk speed push dan dapetin turret di arah top lane-nya. Oke, lihat di sana chasing Fate karena tuan muda Albert untuk kabur. Gila. Mencoba untuk kabur dari hantaman benda tubuh, tapi ternyata R7 dapat melihat tas from Albert membuat dia harus mundur. Rian mengcover luar biasa Blue Cornet. Hanya ditas-tasin aja karena dia tahu tidak bisa langsung membunuh, karena kita lihat juga dari seorang ceweknya masih ada flicker tadi dan langsung dikeluarkan gitu aja. Hanya sedikit menakut-nakuti dari tuan muda Albert. Back to the game, Albert ya sudah maksimum level. Menuju ke arah orange buff-nya dari Sans, belum mau ngebuka, tapi Kiboy harusnya udah dapat informasi karena dia melihat tadi pergerakan dari seorang Albert dan juga seorang Clay. Tidak mau membuka, siapa yang bakal menginisiat duluan? Sans sudah mulai masuk, mencoba untuk langsung maju. Sans entropinya dan bahkan dikeroyok. Sans gak bisa kabur dan langsung diamankan begitu saja. Kiboy yang juga meninggal, double kill didapatkan oleh seorang Clay. Oh my god. Tersisa Rian, Boots, mampukah mereka mempertahankan base mereka? Tapi kali ini R7 mencoba melakukan zoning out. Satu bawis ke arah belakang. Boots di depan sana. Bahkan base-nya terbuka, base-nya terekspos. Cewek harus pulang ke arah base-nya. Melihat para pemain dari tim Onyx Esports kali ini Albert masih pola lebih. Ini bukan bayi alien, ini tuan muda. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Yes. Walaupun dapetin satu inhibitor turret, karena kita tahu juga ini masih Lord yang pertama. Dan bahkan belum bisa langsung nge-end game-nya. Kita tahu yang harus benar-benar dituju dan dihilangkan adalah Drian nih. Dan hashtag battle challenge-nya Go Onyx. Yang ternyata banyak banget nih ya Sonic yang langsung ikutan untuk battle challenge di sana. Ranger Bronze. Alright, itemnya opung bawah. Yes, meskipun sudah pecah untuk inhibitornya, namun Nathan pastinya masih bisa nge-clear dengan cukup cepat juga. Ada Wind of Nature sudah di-buy Athena Shield kali ini. Item defense pertama bagi Kari sendiri, dan apakah akan menuju ke Wind of Nature juga. Sedangkan untuk yang lainnya, Esmeralda ada 2 Dominance Ice bahkan sudah di-buy oleh Anarchy Hoshi sendiri. Dari Aldous, Brute Force, Thunderbelt, Domi Ice, dan itulah item-item defense yang bakal dipakai untuk bisa menerjang langsung ke garis belakang karena dia sangat butuh banget. Jangan sampai langsung ke pick off dan tetap melakukan split untuk ceweknya. Wow, problemnya satu. Sekarang Black Shoes dipakai oleh seorang Clay. Mungkin memang butuh waktu yang tidak terlalu lama, tapi ini tandanya dari tim Anarchy Hoshi mereka tidak boleh terlalu offside. Sin menuju ke arah belakang. Cewek kita lihat bakal coba di poking damage saja. Albert is coming bersama dengan seorang Finn. Finn kali ini dikeket tapi ternyata tercancel begitu saja. Coverin dilakukan dari seorang daerah top lane membuat para pemain tim Onyx perlahan sedikit untuk mundur. Glorious Pathway, Kiboy is coming. Dilempar ke arah belakang dan Point Starboard dipaksa. Langsung ada bus membuka naganya untuk cover para pemain dari tim Onyx Esports. Bukan untuk ofensif tapi untuk defensif. Salam olahraga. Yang pastinya kita langsung bilang aja di sana dari R7 ketika ditonjok berkali-kali, dipukul berkali-kali, justru malah ditempelin, diikutin. Mau kemana sini, pukul aku sayang. Aku tidak takut, aku tempel terus-menerus. Dan bahkan membuat dari anak-anak Onyx Esports harus menjaga jarak ya, lagi-lagi bergantian. Tukang pukul dari kedua tim Albert dan juga cewek. Hanya sedikit say hello, brother. Cuma dipukul untuk double jab and then balik lagi ke arah bus tengah. Tinju dibalas tinju. Dikeluarkan di arah top lane sana karena ada 2 petinju yang sangat-sangat memberikan damage besar. Cewek, Aldous, dan juga Albert. Bahkan di sisi lain, kali 8, ini bentar lagi akan 7, menuju ke arah waktu yang tepat. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Ini dia di menit yang ke-16. Menuju ke arah Lord ya, dan bahkan Drian langsung membuka Fire Strike ya. Mencoba untuk dapetin 1 purple buff tanpa menggunakan Retribution. Kita lihat dari Anarchy Hoshi sudah mulai membuka. Darahnya tinggal 3 bar. Sudah mulai ada teriakan di atas panggung, tapi belum ada ya
yang langsung karena Lordnya di reset kembali, mencoba untuk lebih disiplin dan lebih rapi lagi untuk team fight di arah Lord yang sudah berwarna kuning. Ini kerugian untuk tim Onyx Esports. Mereka nggak punya Black Dragon Transform. Mereka nggak punya seorang Chasing Fate. Ini bakal menjadi hal yang cukup mahal. Lihat, Onyx Esports walaupun masih punya Drian, tapi Driannya ini tidak tercover. Bisa saja ditabrak gaming, dan karena kita tahu berkali-kali Hierarchy Hoshi salah satu tim yang sangat suka keributan di arah top lane sana. Flicker telah dikeluarkan, bahkan R7 kali mencoba untuk memberikan perhentian seorang cewek, tapi Shen masih mau lebih. Cewek gak bisa pulang, mau jadi goyang, dan Steven dikeluarkan dan cewek pasal. Yes, dan tidak cukup sampai di situ aja. Lihat di tengahnya, Finnya, keyboardnya juga langsung ditumpahkan. Mega kill, Tuan Muda dapetin 1 poin kill tambahan dan tersisa 3 orang dari anak-anak Onyx Esports. Dan ini harusnya Lord yang sangat amat bebas untuk tim Hierarchy. Sudah mulai langsung didapatkan begitu aja, enggak mau dikontes dan langsung diamankan oleh anak-anak Hierarchy. Om Wawa melihat ini semua, Hierarchy justru dalam satu momen saja. Ya, satu Gila, momen yang dibalikin karena memang dari tadi diincar. Cewek mengira bahwa dia hanya berhadapan dengan seorang R7. Namun, ada scene yang juga menyusul ke sana. 2 melawan 1 sempat untuk melawan. Tapi chase fate-nya digunakan terlalu terlambat tadi. Hanya dengan 1/8 HP dipanis oleh Hoshi. Yes, dan the game dari R7-nya sudah ada flame shot digunakan. Langsung mencicil setengah darahnya. Lord akan berjalan di arah top lane. Divine Glaive sudah diamankan oleh Drian. Pertanyaannya cuma satu, siapa yang bakal langsung masuk ke arah Drian-nya? Apakah dari seorang Albert atau justru dari R7 nih? Yang kayaknya dia udah mulai berani banget untuk langsung membuka ultimate-nya. Dari Falling Star Moon-nya langsung ke arah anak-anak Onyx Esports. Oke, tapi di sini kita lihat Lord di arah top lane terbuka dengan sangat bebas. Para pemain dari tim Hierarchy Hoshi dilihat dari drone, udah Glorious Pathway telah Glorious dikeluarkan. Pathway. Glorious Pathway telah dikeker. Drian di mana? Tapi ternyata Nggak Lord nyampe. dilempar begitu saja. Ditahan begitu saja. Tak memaksakan diri. Chasing Fate telah terbuka karena satu hal lagi yang mereka tunggu, Bung Cornet. Mereka nunggu satu wave yang bakal siap menuju ke arah inhibitor turret. Ya, tampaknya tidak mau dipaksakan karena kita lihat juga dari seorang Finn-nya sudah langsung recall balik ke arah base-nya, dan ini benar-benar definisi tidak semudah itu untuk nge-push. Even kalian udah dapetin Lord yang warna kuning, ini benar-benar dari anak-anak Onyx Esports. Defense-nya kuat banget. Lordnya jalan di arah atas, coba untuk di-distract di arah tengah sama bawahnya, tapi hanya setengah saja mungkin sudah mulai berkurang untuk turretnya, Om Awa. Yes, dan juga karena mereka punya Partia di sini, di mana bisa untuk membersihkan minion dengan cepat. Plus ada Nathan dengan full item damage yang dibuy. Jadi ini kuat banget untuk high ground defense bagi Onyx Esports. Sedangkan Hierarchy Hoshi dengan tipikal dari melee hero, ada Pakito di sana, Esmeralda juga, mereka pasti jauh lebih berhati-hati untuk bisa naik ke atas. Pastinya Onyx Esports harus bisa dipancing keluar dari arah base mereka, dan tadi mereka sangat siap sekali. 5 hero sudah standby, jadi mereka pasti akan bisa ke defense juga. Jadi sekarang dari Hierarchy Hoshi, bagaimana mereka bisa mencari celah, bagaimana agar mereka bisa menculik at least 1 saja hero dari Onyx Esports. Wow, Gila sih, wow, cuma akhirnya. tas doang di sana. Akhirnya. Dan nunggu semua, kenapa tuh? Bisa tas-tas-tas, bukan tribut to Cornet lagi ya, tapi kali ini tas-tasnya di samping Cornet karena takutnya dilarang kalau tribut to Cornet ya. Oke, tapi kali ini lihat di mid sana, kita lihat udah ada para pemain dari tim Hierarchy Hoshi yang bersiap berjaga di arah rerumputan hutan belantara. Itu Clay, Hutan mancing doang tak tuh. terdeteksi. Clay dengan sepatu yang hitam kegedean, dan bahkan dia mulai memancing keributan kali ini dengan wajahnya yang menyebalkan mungkin di depan sana. Iya, cuman udah tuh. Ayo Minta- sini dong, sini dong. Minta di pick off gak? Iya, sini dong, datengin aku dong. Cewek juga di depan, udah sama-sama muncul. Sudah saling memberikan informasi, yang pastinya sudah ada backup, udah ada abang-abangannya. Tapi kita di arah tengahnya belum ada Glorious Pathway. Cewek hanya diem aja, nonjokin ke arah minion. Dan bahkan berasranya sudah mulai dibuka dari arah Hoshi, dan bahkan dilempar begitu saja. Cewek diselamatkan oleh ejectornya, belum langsung dapetin 1 poin kill. Masih bisa untuk defend ke belakang, masih bisa survive, dan masih bisa belum bahkan untuk memulai perang light di sini. Mau dipaksakan gak? Sudah mulai dimaju begitu saja, dan bahkan ejector Zinnia yang diincar. Oh my god, ada Esports, 1 pukulan yang sangat amat sakit. Clay masih menggunakan 1 Black Shields ya. Belum ada Albertnya belum langsung masuk ke arah tengah, dan bahkan finish ke arah mencoba tadi dikejar dari seorang saja. Super position dapat 1 poin kill lagi. Oh my god, justru Onyx Esports yang memenangkan team fight barusan. 2 player Hierarchy yang harus tumbang. Aku tanya jauh cepat, Opung Wawa, kenapa mereka memaksa team fight? Satu jawaban aja. Karena Sin tidak punya immortal. Salah.
Glorious Pathway. Glorious Pathway. Mereka buka Glorious Pathway di tengah. Di saat pulang mereka nggak ada Glorious Pathway. Informasi telah diberikan. Sin walaupun dia punya Purify, tapi dia nggak punya Flicker. Jadi tak tercover dan lihat untuk bawah apa yang terjadi. Porak-poranda. Yes, dan juga tanpa Immortal tadi. Kalau kita lihat memang langsung ditargetkan bootsnya ke sana. Chessman langsung ke sana juga dan satu bogem dari Aldous menumbangkan Sin, dan Drian sudah menyempurnakan 6 item dia. Genius Man untuk last item bagi Parsha sekarang, dan bahkan Onyx Esports lah yang mendapatkan Lord, dan sekarang momentum untuk Onyx Esports dan balik lagi milih heroes dari Arky Hoshi, dan bahkan untuk Kari sendiri range-nya masih cukup pendek meskipun itu adalah hero marksman, dan long range lebih dipegang oleh Onyx Esports. Ada Drian untuk Parshanya. Feather Airsack pasti hit siapapun juga, belum lagi dengan adanya Nathan. Gila sih, ini benar-benar Royal Derby, emang pertarungan antara kedua raja, dan bahkan dari lesin team fight yang lagi-lagi masih ada Rose Gold Meteor di cover oleh Calvin. Gila, 3 orang dari seorang Sin-nya. Ini pertanyaan gue adalah, Sin apakah Rose Gold-nya bakal diganti sama Immortality atau tetap dengan Rose Gold-nya? Karena harusnya ini cooldown-nya, atau lebih tepatnya masih ada cooldown ketika armor-nya sudah mulai muncul tadi. Oke, tapi itu tentunya bakal kita saksikan kali ini karena yang lebih mahal adalah Lord. Udah bergerak, Jalan di atas. Sans bakal coba bergetar, tapi entropi dibuka, membuat Lord Shalco bebas. Di tengah sana udah ada satu buah Parsha dengan PDS strike-nya Bung Cornet. Harus mencoba untuk nge-defend. Apakah momen bisa didapatkan oleh seorang tim Ararki, bahkan Sansia yang lagi-lagi diculik begitu saja. Ejector dilempar begitu dari Solvinnya, mencoba untuk langsung maju lagi. Sin-nya tidak bisa mengejar, dan bahkan Boots-nya hanya menjadi naga untuk kabur ke arah belakang. R7 si tukang pukul dari tim RRQ mencoba untuk menahan body block ke arah ceweknya, dan langsung ditarik begitu saja. Cewek, Sin, dan langsung ada Flicker. Masih bisa untuk bertahan lagi-lagi. Keyboy bermodalkan ejector dan menyelamatkan teman-temannya, selalu begitu. Tapi di tengah sana lihat Kimonya diajar habis-habisan. Turretnya hilang, membuat RRQ mendapatkan kesempatan yang cukup mahal. Dan bukan hanya Kimo yang nyelamatin seorang cewek, seorang Boots. Lihat, Boots semuanya, bro. Boots nempel. Kenapa? Karena setidaknya dengan adanya naga itu, kalau turunnya sama, landing air 7 sama, dia terkena damage dari seorang Boots. Surprise dari seorang Alphard yang langsung menonjok ke arah seorang Butas, dan langsung dapatkan begitu saja dari seorang Sin-nya. Benar-benar serangan yang sangat amat membuat Butas benar-benar kaget di sana, Walai. Terkejut, terheran-heran, dan bahkan posisinya sama. 8 turret untuk kedua belah pihak oppo. Yes, dan di sini berarti bahwa dari Arky Hoshi dan juga Onyx Esports mereka sudah tidak boleh berbuat kesalahan ataupun mungkin ingin maju, ingin nge-end secara langsung. Ini sudah punya full item semuanya. Tarik ulur, kiting pasti harus dilakukan oleh Arky Hoshi dan juga Onyx Esports. Tapi Onyx Esports mereka punya global presence. Mereka masih punya cewek yang bisa berada di titik manapun untuk map dari Land of Dawn. Dan kalau kita lihat dari itemnya full damage untuk Parshanya, dan juga untuk Lilia sendiri masih ada satu item defense, ada Athena Shield karena memang cukup pede. Yes. Apalagi dengan punya Black Shoes, jadi ada 2 nyawa yang bisa diamankan juga. Ya, cuma modal Chase Fate ngebuka posisi dari anak-anak RRQ yang sebenarnya itu adalah posisi yang enak banget untuk motong pergerakan dari tim Onyx Esports, dan mereka sudah ketahuan reposition lagi. Kita lihat juga dari seorang Keyboy-nya. Sudah ada informasi kah? Belum mau dibuka Flicker, masih ada semua spell yang cooldown hanya mungkin dari Finn dan juga dari cewek yang 9 detik lagi sebenarnya. Untuk teamfight berikutnya harusnya sudah ada Flicker. Dan yang seremnya adalah di sini Sin tidak ada Immortal sama Iya sekali. loh, dia masih tetap Rose Gold ya? Benar, di atas menit ke-20 Immortal adalah item yang sangat-sangat crucial, yang sangat penting sekali, karena ya bukan berarti bahwa mereka butuh nyawa tambahan, tapi lebih ke arah tidak bisa dikejutkan oleh lawannya, dan kalaupun terkejut masih bisa ngerespons dengan backupan dari teman-teman yang lain. Oke, jadi mungkin kalau bisa kita anggap immortality-nya kenapa concernnya tidak diambil adalah dengan sustainability teamfight yang dimiliki dengan lifesteal dari Rose Gold Meteor. Oke. Dia butuh dari lifesteal itu, dia butuh absorb damage dari situ, dan dia butuh unique passive dari magical defense-nya. At least dia walaupun bisa ditumbangkan, tapi dia bisa sustain ketika buy one oleh siapapun kecuali cewek. Kecuali cewek, bener. Dan itulah yang pasti menjadi concern untuk Arky Hoshi. Bagaimana cara untuk bisa menjaga agar cewek tidak langsung ke backlane. Apalagi mereka harus berhadapan nggak hanya cewek. Ada Yujong pasti dengan Black Dragon Form. Yes, nih benar-benar cukup mengganggu sih dari ceweknya. Yang lihat aja di atas. Dia cuma tinggal ya udah gue push lane nih ya. Untuk team fight kalau udah mulai gue tinggal terbang, bro.
If you need me, I can fly. Dan langsung ikutan perang. Tapi lagi-lagi, karena distraction yang dilakukan oleh cewek, membuat dari Arakiyoshi mencoba untuk reset kembali Lordnya, justru malah dari Onyx yang mencoba untuk melanjutkan. Lord yang terhormat Albert hanya menunggu di arah bushnya. Suns kehilangan cukup banyak HP, mencoba untuk mereset kembali, sama-sama bermain dengan sangat hati-hati. Perbedaannya di sini adalah cewek lebih enak untuk melakukan split push dan ikutan team fight. Tapi kalau R7 masih cukup ada perjalanan yang cukup panjang ya. Kalau misalkan dia bersihin yang atas, and then dia balik lagi ke arah Lord Pit. Perjalanan Ini terasa sangat menyedihkan. Sayangnya kau udah duduk di sini bersamaku, kawan. Waduh. Pas kan? Lanjut nih. Banyak ya. Oh, Oke. Hey, jangan. hey. Tapi sorry. kenapa yang aku lihat di sini ya? Di mana Onyx Esports itu selalu yang memancing keributan. Karena apa? Karena posisinya Onyx Esports ini tahu Sin Lihat. tidak punya immortality. Udah kata semua, Oh, mau dihajar kah? Ya. Wah, Sin, by one situation Ah, kau. chase speed, udah ketahuan. Ayo. Masih di cancel. Dimajuin sama Sin, lihat bro. Ayo sini, mau buy one, gas. Nggak takut gua bro, langsung dimajuin begitu aja. Masih sama-sama cukup agresif dari kedua marksman, dari kedua gila. tim. Gila, bener-bener ayo lo maju, gua majuin. Lo mundur, gua juga ikutan mundur. Oke, ini player agresif dari kedua belah pihak dan bahkan kita bisa bilang Suns gak peduli dia jungler dan bahkan Boots di depan sana masih coba untuk membuka Golden dengan Staff? clear minion Oke. saja. Golden Staff telah didapatkan. Apa yang dijual pertanyaannya? Sepatu kah? Dari siapa? Dari Sin. seorang Sin ya? Dari Sin. Bentar, Dari- enggak sepatu. Enggak sepatu. Terus Jalannya gold masih sih kayaknya. Tapi nggak Lost tahu gold ya. untuk Ada Golden yang Staff more damage daripada defense. Ya, kita akan lihat. Mungkin nanti Pak Bapak produser Pak bisa. produser Belum- bolehkah kita intip sedikit Belum itemnya? ada immortal loh. Iya, Belum tidak ada ada immortal. item defense tambahan ya. Oke, Pak Produser, sebelum memancing keributan, kita bakal lihat itemnya. Karena kita cukup penasaran dan daripada kita mati penasaran, lebih baik. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sebelum penasaran ternyata di arah bottom lane udah ada R7 yang dilempar dengan satu buah push tapi Santai masih bertahan, banget sih. tapi Tenang Drian banget ya. mengusir ke arah belakang dari Bang Sinnya terkeket dan ternyata Sans. Sansnya masih bawa lebih Bung Gordon. Sans. Di sisi lain Sinnya tertangkap, ejector ke arah belakang, Wah, Muriba dikeluarkan, gila. Boots Gaming is coming. Tua Muda Albert coba untuk membantu bergerakan dengan supaya Trify, Oh, tapi pun Jam, hilang. Jam. Jam Dragon Strike-nya, Oh R7 masih my bertahan, God. satu hit hilang. Jatuh didapatkan, dua pemain dari tim Ararki harus tumbang. kill. Ini bencana. Oh my god, tersisa 3 orang dan pukulan yang sangat sakit dari seorang cewek langsung menumbangkan 2 orang hanya dengan bermodalkan satu pukul saktinya. Tapi kita sini masih belum cukup dan bahkan masih dilanjutkan untuk tim fight ya. 1 bar tersisa darahnya cewek, lagi-lagi chase fade hanya untuk menakuti dan bahkan damage-nya bro. Udah nggak bisa main-main lagi. R7 harus menjaga jaraknya, ceweknya udah semakin sakit lagi, stuck-nya udah semakin banyak lagi. Harus respect is the key. Yes man. Ini harus benar-benar ditahan. Sas, halo. PNS ternyata Sas memancing keributan. Dia mau satu Gila. buat dari dalam bottom lane. Lihat, turret dipecahkan, berarti bisa dikeluarkan. Albert masih punya immortality terakhir. Wow. Oh my god. Oh my god, benar-benar dengan combo yang sangat amat baik dari seorang K-Boy. Sudah ada satu lagi dari Wizard Raja Teralper dan langsung dibakar itu saja Ranger Base. Tak berdaya, ini bencana. PNS yang dibuka, Sin seorang diri, gak bisa menetap ke arah belakang dan harus merelakan chasing fans masih mau lebih. R7 Gila. 2 kali tumbuh, langsung dipecahkan. Sin kali ini masih coba untuk bertahan. Kiba di depan sana, BC mengejar pilihan. Gak Sekarang bisa, berbuat gak banyak bisa, sakit. CC Raja Langit mengamankan game yang kedua. Revenge is real man. Dan ini yang terjadi di 2 game pertama Grand Final untuk MPL ID season yang ke-8. Onyx Esports benar-benar garang banget, tenang banget, dan bahkan selalu melakukan decision making yang luar